Halo Sobat Oncomania, saya Denny Nadalum. Oke, hari ini saya tetap semangat nge-review reel lagi karena cuaca juga masih buruk, belum bisa mancing. Jadi bersama dengan Service Reel saya akan review. Nah, kali ini saya tertarik dengan reel ini. Ini ada dari Relix Nusantara. Jadi Relix Nusantara ini brand lokal Indonesia, di mana sepengetahuan saya biasanya Relix itu lebih mengeluarkan kejoran, kemudian tali, PE, leader seperti itu. Nah, ternyata Relix Nusantara juga punya produk, yaitu kincir dan cakram. Nah, untuk yang kali ini yang datang ke servisan DND ini Relix kincir. Nah, untuk reelnya sendiri saya tidak terlalu familiar dengan keberadaan reel ini karena pertama reel ini jarang masuk ke bengkel servis DND. Kemudian bisa jadi produksinya juga tidak masif seperti produk tetangga sebelah yang hampir tiap 6 bulan keluar baru, berubah warna ganti baru, kemudian berubah bentuk sepul ganti baru. Nah, kalau si Relix ini sekitar di hampir lebih dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu lah saya melihat ada bahwa Relix Nusantara itu mengeluarkan produk reel seperti itu. Kalau dari penampilan ganteng banget menurut saya. Ini ganteng ya. Kalau dilihat sekilas sudah kayak twin power gitu. Nah kan, dia twin power, kemudian dia tanpa on off switch one way. Jadi kayak twin power, cuttingnya juga warna hitam silver gini, sehingga tampilannya menarik dan harganya ini juga nggak mahal-mahal amat. Dia di 400 sampai 500 ribuan kalau nggak salah. Dan saya dengar info juga katanya ini dia ada kayak semacam garansi gitu, entah garansi servis atau garansi spare part. Jadi itu adalah hal yang mungkin dilakukan oleh Relix Nusantara karena produknya sedikit nih. Reel spinningnya baru cakram sama kincir aja sepengetahuan saya. Jadi untuk memaintain pelayanan servis apabila produknya tersebut hanya sedikit varian itu gampang. Jadi sama kayak DND nih, DND Hilos misalnya, saya fokus di satu produk itu, saya bisa saja menambah produk lain, cuma nanti dari sisi pelayanan servis, kemudian garansi, spare part, itu kalau terlalu banyak ada produk yang kita punya akan justru menyulitkan buat kita kayak gitu. Oke, sekarang langsung saja saya buka-buka. Jadi ini adalah review versi saya, meskipun saya lihat di beberapa channel YouTube-nya, channel YouTube di channel yang lain maksud saya, itu sudah ada yang review, tapi ini review versi saya. Sekarang akan saya mulai dari knop spool ada seal-nya, terus ini bisa dibuka ini. Ada pin terlihat seperti baut aluminium. Tidak saya bongkar lah biar cepat aja. Ada baut aluminium di sini. Oke, di sini stainless steel untuk main shaftnya. Selanjutnya saya akan buka drag washer. Pakai carbon tack dan support. Di sini ada satu bushing. Oke, jadi saya akan coba cek pergerakan tension dengan kekuatan maksimum dragnya. Jadi di beberapa reel murah itu ada dua tipe. Ada yang tipenya dragnya begitu cepat berubah kekuatan dragnya seiring pertambahan tension, ada juga yang lambat. Jadi yang bagus itu adalah kalau untuk reel kecil seperti ini, sebaiknya perubahan tension dengan kapasitas maksimum drag itu jaraknya berjauhan. Dalam artian jauh ya, putaran tension banyak, tambahan maksimum kekuatannya juga banyak gitu. Jadi nggak putar sedikit langsung mati, itu maksud saya. Jadi ada satu sistem balance di sana. Nah, kalau kayak ini balance ya, jadi menyesuaikan. Nah,
ketika sudah mendekati full, baru dia akan ada kekuatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk real UL sebaiknya model seperti ini. Kita tidak perlu set bener-bener jadi dragnya super kuat, nggak seperti itu, tapi lebih ke seiring pergerakan tension, perubahan dragnya itu mengikuti, ataupun pengerimannya, kekuatan pengerimannya mengikuti kayak gitu. Nah, ini si Rally Kitchen ini sudah seperti itu ya. Oke, saya buka kembali. Tapi di sini malah dia pasang bushing saja. Pakai bearing lebih cakep, atau bahkan ini bisa di-upgrade sendiri kalau mau ganti bearing, dengan catatan ukurannya sama. Ini nanti bisa diukur, diganti bearing bisa ya. Kayak gitu. Ini sudah carbon text. Lanjut, dia pakai sistem clicker cakram gini. Oke, dengan satu pair tension. Jadi cakramnya itu seperti pelatuk ke sini dia, makanya suaranya mau gemerincing dia. Suaranya krincing gitu, gemerincingnya bagus ya. Nah, gemerincing gitu ya. Oke, dia power handle. Di sini power handle. Oke. Tidak ada sistem engsel, jadi satu ya, seperti ada Iwa punya. Selanjutnya, oke, di sini saya tadi sedikit mengalami kesulitan dalam membuka. Ternyata ini dilakukan pengeleman ya. Jadi dilakukan pengeleman. Pengeleman dilakukan itu karena ini yang menonjol ini dia masuknya hanya sedikit saja dan tidak ada semacam lingkaran penahan. Kalau di Shimano kayak Stradic, kayak Shimano yang menggunakan knob handle-nya karet seperti ini, biasanya ya, ini agak memanjang, kemudian ada lingkaran. Nah, kalau di sini tidak ada, jadi kalau tidak dilem ya dia pasti akan lepas. Tapi di sini diantisipasi oleh cara dengan pengeleman. Ini ada bekas semacam lem. Jadi di satu sisi pengeleman dilakukan supaya dia aman, tidak lepas. Di sisi lain ya setiap kita buka kita akan kesulitan bukanya seperti itu. Terus ketika pemasangan nanti dia akan harus dilem lagi, karena kalau tidak dilem dia akan jadi gampang lepas. Jadi lucu aja, mancing tiba-tiba lepas terus ininya hilang, kan jadi jelek dia. Jadi ada sebuah solusi yang dilakukan, entah ini pengeleman yang dilakukan oleh dari pabriknya atau pengeleman yang dilakukan oleh si pemilik pancing ini. Tapi kalau dari pabriknya tidak dilem, berarti ini adalah sesuatu kekurangan seperti itu. Nah, sekarang pengalaman pemakaian saya kan nggak ada, terus saya juga tidak pernah beli reel ini. Tapi kalau dari sisi analisa, ininya kurang memanjang tanpa adanya lingkaran penahan di karetnya ini. Kayak gitu, diantisipasi dengan cara pengeleman. Nah, kayak itu dia. Oke, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk relixnya. Atau kalau memang nggak mau repot, ganti saja dengan yang itu, misalnya yang pakai aluminium. Kan banyak tuh knob-knob yang bisa dibeli, bisa dipasang tanpa menggunakan sistem seperti ini. Jadi nanti bisa dibaut itu, jadi lebih aman kayak itu, sedikit modif. Jadi bukan hal yang repot. Tapi kalau dari tingkat ketelitian dan tingkat detail dalam membuat sebuah produk, ya hal-hal tersebut harus diperhatikan kayak gitu. Tapi secara keseluruhan oke sih. Nah, di sini menggunakan bushing saja. Oke, lanjut ke bagian rotor sekarang. Nah, ini dia rotornya. Untuk rotor ini bahan grafit juga.
bahan grafit, kemudian ini bail wire-nya gede, jadi ini pede banget, ini nggak akan ada bengkok-bengkok, ini kokoh dan gede dia kayak gini. Oke, langsung ke line roller. Dia pakai bushing. Oke, pakai bushing, ada bushing stainless steel dan bushing plastik. Plus minusnya juga sudah sering saya jelaskan kalau nonton di review yang Jamie Spartan kemarin. Saya rasa sobat mancing mania DND semua sudah paham. Jadi pemakaian pemilihan bushing di dalam suatu produk itu hal yang lumrah seperti itu. Mau bushing, mau bearing, selama dia mau berputar itu nggak masalah. Yang akan bermasalah adalah ketika dia tidak mau berputar seperti itu. Nah, kalau bushing itu dia akan menambah yang namanya friction, gesekan, ketika dia tidak berputar dengan lancar. Nah, sedangkan kalau bearing dia akan sangat mengurangi friction atau gesekan, pun dengan catatan si fungsi bearing tersebut fungsinya harus normal, jangan sampai ada bearing yang macet, yang mati kayak gitu misalnya. Nah, kalau dari sisi produksi, pemilihan penggunaan bushing ini adalah hal yang lumrah karena tentu saja mungkin akan menghemat biaya produksi. Bayangkan kalau bearing yang bagus misalnya dipasang 3 biji gini, maka cost-nya akan bertambah. Sedangkan ini jualnya 400.000. 3 bearing yang bagus anggaplah pokoknya 30.000 satu bearing. Atau yang 50.000 nih bearing bagus nih, bearing setara Shimano misalnya. Basic cost-nya 50.000. Ini bearingnya aja sudah 150. Kayak gitu. Jadi ya itu hal yang wajar dan lumrah selama balik lagi ke fungsi daripada roller ini, selama dia mau berputar. Tapi ketika tidak berputar, itu yang berbahaya. Di reel sekelas Zaragoza, saya sebutin lagi, ininya nggak berputar ini. Si Mineshaft ini kemakan oleh ini. Videonya ada tuh di TikTok saya atau di reel Facebook saya ada di video reel Facebook. Oke, kita masuk ke sistem clutch one way-nya. Clutch one way ini model terbuka sekali. Terbuka. Kita lihat saja apakah dia seperti punya Ryobi atau Okuma atau justru ke arah reel global yang sering kita temukan di merek misalnya Daido lah, Iroli lah, Kenji lah, apakah ke arah sana dia. Nah, seperti ini. Seperti ini clutch one way-nya. Oke, ini juga familiar kayaknya saya temukan di beberapa reel. Dan ini bushingnya. Nah, dia pakai pendorong queer di sini, tapi dia tidak menerapkan switch one way. Tidak menerapkan switch on off. Jadi di sini simple lah dia. Oke, tapi di bagian atasnya di sini terbuka. Nggak masalah. Terbuka atau tertutup, di satu sisi jika tertutup dia setidaknya melindungi, tapi untuk kelas reel harga terjangkau, seberapapun dia terlindungi, ketika sudah masuk ya dia nggak akan selamat kayak gitu. Jangankan reel harga terjangkau, reel yang kelas premium kadang-kadang juga bisa kena kayak gitu. Jadi dari satu sisi hal tersebut, balik lagi ke yang punya reel kayak gitu. Dan itu adalah bahasa yang sejak dulu saya sampaikan. Nah, seperti ini. Pakai bearing SS. Bearing SS kualitas kayak NMB Thailand punya yang bagus ini. Jadi kalau teman-teman beli bearing online yang harganya 40 sampai 60 ribu satu bijinya yang bagusan, ya kayak gini dia. Biasanya di
level NMB sih biasa. Kalau yang dipakai di Shimano tuh NMB Thailand biasa. Gitu. Oke, masuk ke bagian bodi. Nah, seperti ini bodi grafit. Kemudian bagian dalam cukup dengan menggunakan zinc saja. Jadi relik mungkin masih belum di zaman reel murah yang ke arah dural dan brush. Jadi ini sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan kalau reel yang berubah ke arah brush ataupun dural itu sekitar tahun 2025. Rata-rata semua pada lari ke arah dural dan brush. Nah, di sini dia terjadi kelonggaran. Ya, terjadi kelonggaran baut. Fungsi daripada servis adalah ini. Terkadang baut dirinya longgar ya. Ya, jadi seperti ini. Untuk sebuah reel, anggaplah reel budget 400.000, 300.000, 500.000, bahkan di 700.000. Dengan mekanisme seperti ini sudah cukup. Terkadang sebuah reel yang harga murah dengan embel-embel misalnya sistem seal sana sini, pada kenyataannya itu juga bukan jaminan 100%. Kembali lagi ke kita sebagai pemakai, tapi terkadang seiring berkembangnya zaman, kemudian perubahan, maka update terbaru biasanya akan dilakukan oleh produsen reel, seperti merubah bahan gear, nambahin teknologi ini itu, meskipun ujung-ujungnya balik lagi ke modal dan budget yang ada dalam produksi reel ini. Kalau di 500.000 ya kita ngomong bisnis aja, 500.000 itu kan harga jual, sedangkan harga produksi berapa? Setidaknya kalau 50% ya 250.000. 250.000 mau minta yang gimana kayak gitu. Ya kalau 250.000, kalau si penjual cari keuntungan yang lebih besar lagi, misalnya pokoknya hanya 25% daripada 250, berarti kan dia hanya di 125.000. Pokok 125.000, jualnya 500.000, berarti kan 125.000 dengan bahan keseluruhan ini mau minta apa kayak gitu. Jadi kita harus paham di sana. Kalau Anda mau nuntut sesuatu yang premium, yang bahannya luar biasa, presisi, ya jangan di budget segitu. Simpelnya gitu aja. Makanya orang sering bilang ada harga, ada rupa, kemudian ada harga, ada kualitas, ya dia larinya ke sana, kembali ke budget. Kalau Anda misalnya membeli bahan bangunan tuh, beli bahan bangunan 1 juta dengan beli bahan bangunan 50 juta, itu sudah bakal beda. Bahan bangunan yang Anda beli dari kualitasnya, dari kuantitasnya, dari keseluruhannya, seperti itu. Dan kembali lagi ke relik Nusantara dengan spesifikasi yang seperti ini, ditambah lagi after sales yang konon katanya ada garansi servis 1 tahun misalnya, ada spare part, itu adalah sesuatu yang lebih. Dan ada satu lagi adalah produknya nggak terlalu banyak, sehingga kita nggak bingung. Jadi cukup kincir dan cakram. Kalaupun nanti muncul misalnya cakram Gen 2, kincir Gen 2 yang lebih diupdate lagi untuk bagian-bagian yang mengalami kendala selama pemakaian. Nah, kalau saya di sini saya nggak menemukan kendala karena saya nggak pakai. Kalau dari sesi review secara umum ya ini tadi, ini dilem, ini risiko gampang lepas, terus beberapa bushing mungkin
bisa alternatif menggunakan bearing dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu. Ditambahin sistem seal mungkin seperti reel kebanyakan sekarang, tentunya akan menjadi lebih bagus lagi. Oke, saya Denny Nakdalum, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.